Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Al-Mustafa wal Mujtaba habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Sadatal habaibinal qurama wa masyayikhinal ajilla, segenap para tuan guru wabil khusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita doakan guru kita bersama Al-Habib Hasan Al-Mutahhar. Mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan beliau sehat afiah, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap para tuan guru yang ada di kalangan ataupun di lingkungan Mushallah Asy-Syariah, mudah-mudahan para guru, para ustadz yang saya saksikan kompak sekali, bajunya hijau, pecinya hijau. Alhamdulillah, berarti saya cocok pas nyampe ke sini sarungnya hijau. Emang karena udah feeling saya roman-romannya hari ini malamnya judulnya hijau nih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para guru yang ada di kalangan Mushallah Asy-Syariah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat afiah, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Haji Eko yang selalu mendoakan saya ketika saya sedang berjuang di aksi Asia 2021. Kebetulan betul pas banget malam hari ini saya hadir ke sini. Nanti jam 11 saya sudah siap-siap untuk live nanti jam 2 pagi. Mudah-mudahan doakan saya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ketika nanti ceramah saya enggak tapi lama, paling-paling saya ceramah 2 jam lah, insya Allah cukup ya. Kalau dihitung sekarang jam 9 lewat 10, saya biasanya persiapan buat live di Indosiar itu jam 12. Pas kelar di sini jam 11, jalan setengah jam, pas nyampe sono udah tinggal nyetel anu aja, udah aman pokoknya. Segenap para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah izinkan kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang mana ketika kita mereview balik ke belakang, berarti tandanya sudah setengah daripada bulan suci Ramadan kita telah lewati. Dari awal bulan Rajab lanjut bulan Sya'ban, kita selalu berdoa di awal. Makanya sebelum kita menuju kepada nuzulul Quran, kita harus bertahadus nikmah, harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita syukuri? Ketika kita awal masuk bulan suci Ramadan, tandanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita. Apa doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat, ketika kita masuk bulan Rajab, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini yang saya sering gaungkan ketika saya ceramah ketika bulan suci Ramadan. Banyak orang lupa akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dia nyampe bulan Ramadan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan status kita adalah sebagai pengemis dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kita dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ada yang saking semangatnya kadang-kadang sampai kebalik-balik, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Emang saking semangatnya pengen ketemu bulan Ramadan, akhirnya khilaf, mulutnya kepleset. Jadinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Saking apa? Saking semangatnya minta berkah bulan Rajab, minta berkah bulan Sya'ban, dan pengen nyampe bulan Ramadan. Nah, makanya satu catatan penting buat kita, alhamdulillah, berarti kita duduk malam hari ini tepat malam 17 bulan Ramadan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tugas kita Allah katakan di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Berarti Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Alhamdulillah kita nyampe pada tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang hawanya kalau pengen sholat tarawih ada aja godaannya. Apalagi bulan puasa, buka puasanya apa aja dihabok sama dia. Lontong 3, bakwan 5, korma setengah kilo. Habis kagak jadi tarawih, yang ada pada tidur itu. Belum minumnya sampai 3 model, air putih sampai 2 gelas. Belum es tehnya sampai 3 gelas, belum timun surinya sama marjan warna merah. Ya. Bagaimana kita pengen kuat sholat tarawih, emang makannya banyak banget. Meskipun di satu posisi sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah, makanya tugas kita ketika Allah kasih kesempatan, meskipun ibadah sunnah itu selagi masih bisa ngelakonin, kita lakonin. Seumpama ada udzur syar'i baru boleh kita nggak ngelakonin. Emang hukumnya sunnah. Kecuali emang orang sengaja banget, udah wayanya tarawih dia pergi ke mall. Apalagi biasa udah kalau malam ke-17 nih makin maju ke depan ini kalau kata iklan Yamaha. Tarawih semakin di depan. Nah emang tiga sop doang. Lagi mama kurang sabaran banget, ustadznya lama banget imamnya. Ini kagak tahu apa kita pengen nonton Ikatan Cinta. Mana lagi resep-resepnya sekarang Aldebaran habis kecelakaan. Tes DNA-nya si Rena alhamdulillah ternyata bukan anaknya Aldebaran. Nah apalagi lah saya juga punya TV. Emang bini saya demen banget nonton begituan Ustaz ya. Akhirnya kita ke bawah jadinya ya. Nah, makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Tapi sunnah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan di bulan yang mulia, maka kita harus memuliakan sesuatu dengan mulia. Meskipun hukum sunnah tarawih itu cuma sunnah kalau kita kerjain dapat pahala, kagak dikerjain kagak apa-apa. Tapi kita ambil kesempatan, harus bagaimanapun semaksimal mungkin kita memaksimalkan ibadah sholat tarawih. Makanya pernah berpikir apa enggak, kita ini termasuk hamba yang beruntung. Kenapa saya katakan kita hamba yang beruntung? Karena berapa banyak orang berdoa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna. Ternyata menjelang Ramadan Allah cabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti artinya mati. Qoid kalau kata orang kita. Sehingga tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya kita ya masih ada sisa nih. Tarawih berarti berapa malam lagi ya? Tarawih berapa malam lagi? 13. Ya berarti udah kagak setengah lagi, emang sisanya seperempat lagi nih. Kalau kata ibarat kata timbang-timbangan tinggal seperempat lagi, emang 13 lagi. Makanya alhamdulillah Allah izinkan juga kita malam hari ini memperingati nuzulul Quran. Yang sebagaimana kita ketahui, ketika kita berbicara tentang nuzulul Quran, maka kita berbicara tentang kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Makanya ada pepatah bagus sekali. Al-Quran itu ayatnya tidak bisa diubah, namun Al-Quran bisa mengubah daripada kehidupan setiap hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasannya Al-Quran itu inzalul Quran. Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran dikatakan, turunnya Al-Quran itu ternyata bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini udah malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan malam ini kita dapat malam Lailatul Qadar juga, amin. Meskipun kadang-kadang kita nggak tahu kapan datangnya bulan ataupun kapan datangnya waktu Lailatul Qadar. Yang dikatakan di dalam Quran, inna anzalnahu fi khairum min alfi syahr. Ya, ketika kita berbicara Lailatul Qadar, betapa beruntungnya kita mendapat khairum min alfi syahr.
Ya, makanya tidak ada keuntungan buat hambanya Allah Subhanahu wa taala ketika bulan suci Ramadan dia mendapat Lailatul Qadar. Ternyata apa syarat kita untuk mendapat daripada Lailatul Qadar? Syaratnya ternyata paling dasar adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur Al-Qur'an. Lewat jalur Al-Qur'an. Makanya saya punya guru, kalau kita bulan suci Ramadan jangan hanya baca Qur'annya ketika Ramadan doang. Sehingga nanti keluarnya kita statusnya hamba yang Ramadhani, bukan hamba yang Rabbani. Apa bedanya hamba yang Ramadhani dengan hamba yang Rabbani? Kalau hamba yang Ramadhani baca Qur'annya timbang bulan suci Ramadan. Kalau hamba yang Rabbani baca Qur'annya bukan cuma bulan suci Syawal baca Qur'an, Zulqa'dah baca, Zulhijjah baca, Rajab baca, sampai kapanpun dimanapun baca Qur'an, kecuali di toilet jangan. Kadang-kadang mama saking rajinnya baca Qur'an di toilet dia baca Qur'an juga, alif lam mim Qaf, ha, ya, ain, shad. Emang kebiasaan sama nyanyi. Kadang-kadang nyanyi juga kurang pantas biar kata di WC. Betul apa betul? Ya bu. Biar kata nyanyi Romana kalau nyanyi di kamar mandi kayak kagak pantas. Mana nyanyi indir suami lagi. Cantik memang aku akui. Wah, akhirnya suaminya jawab apa baik itu jadi tektokan lagu tuh. Ya. Makanya ketika kita ingin menyandang status yang Rabbani, kita pertahankan Al-Qur'an bukan hanya bulan suci Ramadan, namun nanti di luar bulan suci Ramadan. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang nuzulul Qur'an, nuzul itu aslul kalimatnya nazala. Nazala yanzilu. Ya, artinya turun diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah mampu menerima yang namanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qur'an, ditawarin makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di muka bumi ini. Termasuk yang katanya paling gede, yang namanya gunung, pengen diamanahi diturunkan Quran, namun gunung menolak. Makanya ada ayat Allah Subhanahu wa taala bilang begini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Seandainya Al-Qur'an aku turunkan kepada gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, kira-kira gunung mampu apa kagak? Padahal gunung itu gedenya sealahim gambreng. Betul apa betul? Alhamdulillah Bekasi punya gunung apa kagak? Ayo, Bu. Bekasi punya gunung. Bekasi punya gunung apa kagak? Lah ada no Bantar Gebang. Gunung yang tibang berkilo-kilo. Kalau ibu pernah pergi ke Yogyakarta, ada namanya Gunung Merapi. Yang kerjaannya hampir sekarang belakangan ini batuk mulu. Ya, batuk mulu. Merapi kan lagi batuk baik nih ya. Merapi batuk, Sinabung kagak ngaso-ngaso batuknya, emang lagi musim corona juga kali ya. Makanya ikutan batuk itu pada. Kalau kita pergi ke Yogyakarta ada namanya Gunung Merapi. Itu tingginya luar biasa. Jangan dah kita ke Yogyakarta jauh-jauh, kadang naik kereta rada ribet juga. Apalagi sekarang udah kagak boleh naik kereta, emang mudik kagak boleh. Ya mudah-mudahan dah yang orang-orang dari Jawa, dari Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat emang kagak boleh mudik, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya alhamdulillah, berarti tanah Bekasi, tanah sini alhamdulillah lebarannya rame lagi ya. Biasanya sepi, yang rame kan di kampung biasanya ya. Berarti ini nikmat buat orang sini, alhamdulillah lebarannya rame tong. Apalagi ukuran bocah, kalau lihat lebaran rame lagi girang banget.
Bagaimana kagak girang tiap rumah ngasih ceban? Lah kalau satu komplek ada 100 rumah, lu kaliin aja. Ceban kali 100 sudah dapat berapa? Lah 1 juta lah coba itu. Beli dah lu ya Tamiya segala dibeli ya. PS3 segala dibeli. Orang mah cara kita tong kalau dapat duit banyak jangan beliin begituan. Orang mau beliin apa? Bakso sekeluarga lu beliin tuh, sarang 1 mangkok tuh, begitu cakep. Zaman kita kecil kan begitu ya, dapat duit kita beliin apa? Tembak-tembakan. Iya, yang mau kita tembak apaan? Apalagi zaman sekarang rada ngeri, buat tembakan dikit disangka teroris. Ya, betul apa betul? Ya, akhir zaman penuh fitnah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Amin. Ya rabbal alamin. Makanya sebenarnya Al-Qur'an itu diberikan sama orang yang istimewa. Makanya orang yang sudah megang Quran pasti hidupnya dibuat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin ni'mah. Betapa banyak orang yang mulia hidupnya karena Al-Quran. Betul apa betul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan makhluk yang istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang statusnya Rasulullah sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kenapa Allah muliakan Rasulullah, karena Rasulullah mampu menerima amanat Allah, yaitu dengan turunnya wahyu Quran kepada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kita tahu, ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menurunkan wahyu amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dulu kagak ada les, Bang, kagak ada les baca. Ya kan? Rasulullah dulu statusnya sebagai apa? Yang tidak bisa baca. Ya, betul apa betul? Ammi tuh. Rasulullah nggak bisa baca. Rasulullah kagak belum bisa nulis. Tapi bedanya Rasulullah sama kita tentu saja jauh. Kalau Rasulullah yang ngajarin langsung siapa? Allah. Kalau kita yang ngajarin siapa? Guru. Makanya orang sekarang kalau mau belajar cari guru, dan tentu saja dengan catatan gurunya yang diantah. Sanatnya jelas, ngajinya ama sapah, terus nyambung ittisali sanad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman akhir ini kita butuh guru yang benar-benar sanatnya nyambung sampai Rasulullah. Sebab banyak orang sekarang ketika berfatwa mengeluarkan satu fatwa bukan sanad kepada gurunya, tapi sanadnya kepada Google. Betul apa betul? Bu, betul apa betul, Bu? Betul apa betul? Akhirnya ketika orang meminta petunjuk daripada ilmu sedangkan dia kagak punya guru, mendadak OTW Google. Akhirnya kadang-kadang Google bikinan manusia, yang tentu saja kita tahu Google juga salah. Bagaimana kagak salah? Kadang-kadang ada kita pakai Google Map, harusnya ke kanan, ini ke kiri. Belok kanan, belok kanan. Anda salah, kenapa belok kiri? Sedangkan di sebelah kanan ada perawan, cakep banget. Nah, lah Google Map, berapa banyak orang yang disasari nama Google Map ya? Tandanya apa? Secanggih apapun teknologi, kalau udah wayahnya salah tetap salah. Ini kadang-kadang orang sekarang ngaji di Google kekeh banget, itu bener, itu bener. Ya, padahal belum tentu bener. Makanya pentingnya, kenapa ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu mempertahankan ittisalus sanad. Dulu kita punya ulama namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu murid kesayangan daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Statusnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sebagai khadim. Apa itu artinya khadim? Khadim itu artinya pelayan. Ya, berarti kalau statusnya Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pelayannya Syekh Khalil Bangkalan, berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari siap melakukan apa yang diperintah oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, makanya pelajaran yang kita bisa ambil dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, betapa indahnya ketika ada murid ingin berkhidmat kepada seorang guru.
Apapun yang dilakukan oleh guru, apapun yang diperintah oleh guru, ketika itu tidak melanggar syariat Islam, ketika itu tidak melanggar syariat Allah, maka kita kudu ngejalanin. Betul apa betul? Dan ini kalau rasa-rasa saya, ittisalus sanad yang masih benar-benar danta hanya ada di pesantren. Makanya beruntung tong. Lu beruntung kalau tinggal di pesantren, enak. Belajar kagak pakai masker, belajar kagak online. Ketemu ustadz banyak, kitabnya masih diantar. Bayangin sama orang-orang yang ada di pesantren sekarang. Udah mau setahun setengah Pak Haji kagak belajar online. Lu coba itu. Kadang-kadang perang antara anak sama emaknya. Anaknya pengen belajar, emaknya pengen YouTube. Kadang-kadang kebalik juga, emaknya pengen belajar, anaknya pengen YouTube. Makanya kadang-kadang beli kuota 5 giga, belajarnya pakainya tibang segiga, 4 giganya buat YouTubean. Apalagi bocah sekarang kalau udah megang HP, ada aplikasi Mobile Legend, Point Blank, FF. Lu coba itu ya. Apalagi aplikasi yang membuat generasi kita hancur, TikTok. Betapa banyak generasi kita yang udah hancur gara-gara TikTok. Ayo tong, udah buang dah itu HP kalau model begitu ya. Aplikasi yang begitu-gitunya hapusnya. Kadang-kadang enyaknya juga gak pengen kalah tren sih sama cucunya. Cucunya begini, Aisyah, neneknya latah. Neng Romana gacor juga lo neng dogo yang begitu. Bolehlah nenek ikut, coba itu. Cara kita kalau udah nenek-nenek pikirin jangan aplikasi, jangan mikirin HP nih, pikirin sami Allahu liman. Tuh udah pikirin itu, berarti suruh mikirin apa? Lah nenek-nenek lagi mikirin HP paling bagus lah, sambil gledek begitu. Ya. Makanya pentingnya nih anak-anak ya, udah pokoknya lulus SD, lulus MI, berangkat pesantren, udah paling aman pesantren mah. Ya, betul apa betul? Udah paling aman pesantren bagian dah. Kalau kita belajar sekarang bukan kita ngenyelengin emang gimana ananya. Ya bener enggak gini ya. Iya, timbang pesantren sekarang pendidikan udah paling beres dah. Jelas gurunya jelas, ngaji kitabnya jelas, sholatnya terjaga, ngajinya terjaga. Kita kadang-kadang jadi orang tua kalau di pesantren harus tega. Ya, apapun yang dilakukan oleh guru kita kepada anak kita, ya udah emang udah kita amanatin anak kita kepada pesantren. Makanya dulu saya pernah dapat kisah dari kiai-kiai saya dulu di Gontor. Ketika ada wali santri dan santri ingin masuk pesantren, dulu Al-Makfurlah Kiai Haji Imam Zarkasi, Trimurti Pondok Modern Darussalam Gontor bersama Kiai Haji Ahmad Sahal. Ketika ada santri mau masuk bersama wali santrinya, maka yang diamatkan oleh kiai kira-kira bawa kain kapan apa kagak? Bawa kain kapan apa kagak? Apa makna tersiratnya? Berarti hidup mati itu santri, ya udah serahin aja sama pondok. Berarti apa? Bener-bener santri itu ya udah kalau udah masuk pesantren manut ama guru. Tuh pentingnya. Nggak kayak sekolah sekarang, guru nyubit dikit diomelin sama wali muridnya. Ya, betul apa betul? Guru tibang nyubit dikit habis itu guru dimaki-maki sama wali murid. Bagaimana Pak? Saya ngomong ribet banget kadang mah ribet. Ya, betul apa betul? Padahal tidak ada guru yang membenci muridnya. Ketika ada guru nempeleng murid, ketika ada guru mencubit murid, percayalah demi Allah tidak akan pernah ada kebencian di hati seorang guru kepada muridnya. Yang dipengenin oleh guru apa? Bagaimana caranya murid itu menjadi waladun soleh au bintan solehah, anak yang soleh, laki-laki ataupun perempuan yang soleha. Makanya jangan ngamuk anak-anak perempuan kalau ada gurunya ngingketin baca Quran, jauhin aplikasi TikTok. Harusnya girang, berarti guru kita nyelamatin kita dari perkara-perkara yang kagak beres. Aplikasi TikTok kan setengahnya isinya setan doang. Ya, betul apa betul? Kan isinya setan doang, bagaimana kagak setan? Yang kita lihat perempuan-perempuan gacor. Mana tibang pakai tank top doang. Behnya kelihatan banget putih. Nah coba itu. Udah badannya gede pakai leggingnya sampai kelihatan buolnya itu. Lah kan kacau. Bener apa kagak? Bener apa kagak?
Yang lebih parah sekarang ustadz-ustadz, kiai-kiai juga ngikut bikin TikTok. La ilaha il. Apa hujahnya? Apa alasannya? Ustadz dakwah. Emang ada apa? Emang kagak ada lagi jalan dakwah selain pakai TikTok. Makanya ketika saya ditanya, alhamdulillah izin Allah pada saat ini saya masih tetap menjadi seorang thalib. Makanya pentingnya kita sampai kapanpun usia kita, bagaimanapun status kita, status kita adalah seorang thalib. Apa seorang thalib artinya? Seorang yang penuntut ilmu. Alhamdulillah saya sekarang sedang mendalami satu ilmu fiqih, satu ilmu akidah di salah satu pesantren di Yogyakarta bersama guru saya Kiai Ahmad Bahaudin Nur Salim. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, apa hukum TikTok? Hukum TikTok itu kayak ente minum khamr. Khamr itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudorotnya, maka Allah haramkan khamr. Begitu juga dengan TikTok. TikTok itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudorotnya, maka hukumnya haram. Paham ya sampai sini ya? Paham? Bagaimana kagak haram, bagaimana kagak banyak mudorotnya? Baru kita buka aplikasi yang nongol perawan. Ya Kia, betul apa betul? Mana joget, pinter banget begitu kan ya. Apalagi yang bikin kita sedih, bocah-bocah kecil dulu sebulan yang lalu ada bocah kecil timbang bisa begini-gini doang viral. Ya, betul apa betul? Bocah kecil goyang begini viral. Yang lebih kacaunya diikutin sama anak kecil se-Indonesia. Coba itu. Kira-kira musibah apa kagak buat kita? Bencana apa kagak begitu modelnya? Makanya melalui malam nuzulul Quran ini, bagaimana caranya anak kita didik dengan yang namanya ilmul Quran. Kalau kita mau diaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, pakai jalan-jalannya Allah, pakai jalannya Rasulullah, Quran tekunin. Coba kalau saya tanya, bocah-bocah sekarang lebih apalan lagu, apalan Quran? Ayo. Lah bocah kalau disuruh nyanyi lagu TikTok pada apal-apal banget Ustaz. Apa salah dan dosaku sayang. Ayo terusin. Ilo kagak bisa. Empat pasti bisa. Tapi kalau suruh ngapalin Quran, jangankan ayat-ayat yang susah, ayat yang gampang aja kadang-kadang bocah kita kagak bisa. Kalau zaman kita kecil dulu dididik sama Quran bener-bener. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Terus sampai ayat 30. Coba bocah sekarang lebur-lebur hafal Al-Mulk. Nama suratnya udah asing, apaan itu Ustadz ya? Ya betul apa betul? Tapi giliran ditanya siapa YouTuber paling hebat di Indonesia, dijawab Atta Halilintar. Subscribe-nya 23 juta subscriber. Siapa lagi YouTuber paling hebat? Rans Entertainment, Raffi Ahmad. Berapa subscribernya? 57 juta kalau nggak salah ini mah. Siapa lagi yang paling tinggi subscribe-nya? Baim Wong. Berapa subscribe-nya? 14 juta subscriber. Tuh pada hafal. Yang ditonton YouTube. Mending kalau yang ditonton YouTube ngaji tuh. Kayak misalkan Habib Mundir Allah Yarham, Habib saya solawatan, itu harusnya yang kita tonton. Betul apa betul? Ya boleh lah dangdut tipis-tipis, mau gimana lagi, emang dangdut gurih gacor. Boleh apa kagak? Lah boleh, agak apa-apa Ji, hiburan dikit-dikit ya. Makanya jadi orang juga jangan kaku-kaku amat, juga kagak boleh. Tapi dangdutnya tentu saja kita pilih-pilih. Aji Oma Irama enak, begadang jangan begadang, tenonenet deh. Kalau tiada artinya, itu boleh dangdut yang begitu. Judi, itu boleh. Ya kan, berarti ngingetin kita buat kagak apa? Berjudi. Ya kan, minuman miras antika boleh kita hafalin. Minuman keras, miras, apapun namamu. Ya kan, tak lagi ngomong begitu dah pokoknya.
Sekarang tak tahu boleh nggak apa-apa, ngingetin kita, ya kan? Nah, tapi lagu dangdut dulu mah enak, ada maknanya. Kagak kayak sekarang, yang penting asal goblek jadi. Ya, betul apa betul? Mana yang nyanyi pakaiannya begitu. Sekarang kan yang trading yang begitu-gitu modelnya ya. Tapi yang hafiz Quran 30 juz jarang kita temukan. Makanya alhamdulillah televisi Indonesia yang istiqomah nyiarin hafiz Indonesia RCTI itu. Ya, betul apa betul? Udah siang tontonannya itu, jangan kemana-mana. Minimal kalau kita kagak mau nonton TV, tidur udah paling enak. Makanya kalau kata guru saya Kiai Haji Ahmad Bahaudin, sekarang amalan yang paling ampuh untuk menjaga kita dari maksiat yaitu tidur. Tidur udah paling cakep. Ya. Woi, mama mau nih ya. Makanya amalan akhir zaman yang bisa menyelamatkan kita dari maksiat salah satunya adalah tidur. Tapi jangan tidur mulu, mati ya kan ntar kita. Tapi bener. Tapi pas saya pikir-pikir, kalau kata guru saya bener juga ya. Ternyata amalan akhir zaman yang bisa menyelamatkan kita saat ini tidur juga salah satunya. Lah ketimbang bangun kagak diantar, apa baik kita kerjain? Ya mending kalau halal yang kita kerjain. Lah kalau yang kita kerjain perkara-perkara yang kagak diantar. Ya betul apa betul? Emang tahu lebahan sauna ada janda cakep buat gacor putih montok buah kita liatin bae kan ya. Ya lebih baik kita tidur. Bener apa Haji? Bener. Yang penting eling, walaupun lagi tidur, wayanya sholat bangun, wayanya ibadat raweh bangun. Minimal kalau kita ketinggalan raweh, misalkan jam 7 sampai jam 8, ntar kita jam 9 kita bangun sholat raweh, biar kata timbang sendiri, nggak jadi masalah. Hukumnya apa Ustadz? Hukumnya boleh. Ya, makanya jangan pada protes kalau ada orang sholat raweh di rumah dewek, bagian jadi aru-aruin. Tapi sebisa mungkin kalau kita ada musola, pergi ke musola. Ada masjid, ramein masjid. Sebab tahun lalu kita udah sedih banget. Tahun lalu boro-boro kita bisa terawih bareng. Ya betul apa betul? Lah boro-boro kita tahun lalu bisa terawih bareng. Kadang gini nggak boleh tahun lalu itu. Makanya alhamdulillah ini mumpung corona udah mau hilang, mudah-mudahan udah hilang, amin. Biarin ya. Berita terbaru di Cina itu yang katanya awal mulanya corona, di Cina udah lomba balap lari. Balap lari kagak pakai masker, pesertanya 1000. Lah kita di Indonesia masih baik digoro-goroin ini. Sampai mudik dilarang, emang ada masalah apa sih sama orang tua kita ya? Nah iya Bang Haji. Mudik kagak boleh, giran jalan-jalan kemana baik boleh ya? Ya betul apa betul? Jalan-jalan boleh. Mall apa pada dibuka, Tanah Abang kagak pernah sepi noh. Ya betul apa betul? Lah coba ajak ijik dah dikit ke Tanah Abang sono, buka jam 8 sampai jam 9 malam kagak pernah sepi. Itu kayak bagian amat, rumah-rumah kagak ada yang jagain ya. Lagiran mudik, dibilang mudik kita niatnya silaturahmi, nyari berkah orang tua yang masih ada, kita kunjungin orang tuanya, kita cium tangan bolak-balik. Yang udah kagak ada kita bacain Fatihah, kita ziarahin kuburnya. Ya, tapi mudah-mudahan meskipun kita kagak boleh mudik, mudah-mudahan ini keputusan terbaik yang diberikan. Amin ya robbal. Jadi kan rada irit dikit biar kata kagak mudik kan rada irit dikit ya. Alhamdulillah. Berarti besok porsi opor bisa banyakan lagi. Emang duitnya kagak pakai buat? Iya, berarti besok ampaunya rada gedean dikit itu ngasih keponakan ya. Yang biasanya goceng tekin dikit jadi 15.000 ya. Yang girang dia pada kita yang habis sudah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya peristiwa nuzulul Quran sebenarnya peristiwa yang istimewa buat kita. Mudah-mudahan dengan peristiwa nuzulul Quran kita bisa pertama memaknai dengan yang namanya apa? Tarbiyah untuk kita. Apa artinya tarbiyah? Tarbiyah artinya pendidikan. Kita latih terus bangsa kita, kita latih terus keluarga kita latih terus diri kita untuk istiqomah bersama Al-Quran. Izin Allah Subhanahu wa taala ta'adus bin nikmah. Saya punya guru-guru yang ahli Quran. Maka kalau ketika kita perhatikan hidupnya, nggak pernah sepi tuh yang namanya rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah saya lihat orang yang dekat sama Quran hidupnya merana, nggak pernah. Bahkan orang yang dekat sama Al-Quran hidupnya itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Makanya nih anak-anak ya, saya amanatin mumpung masih pada kecil, hafalan masih pada lancar-lancar. Mungkin kalau ukuran kita Pak umur 40 50 suruh ngapalin Quran buru-buru.
Udah tugas kita ngapalin utang sama piutang aja udah itu ya yang paling beres dah ya. Jadi ya betul ya. Kalau ukuran 50, 40 janda ngapalin Quran, yang penting kita bisa baca, bisa ngayatin, bisa ngamalin, udah cakep banget dah. Tapi kalau yang masih anak-anak SMP, SD, SMA, rugi roman-romana kalau kagak ngapalin Quran. Jangan mau kalah sama orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi brandingnya Hafiz Quran. Sebelum Wahabi bikin branding Hafiz Quran, ulama-ulama salaf kita udah duluan bikin hafalan Quran. Cuma bedanya orang-orang kita, ulama kita rada tawadu dikit. Kalau orang Wahabi rada sombong, baru hafal 2 Quran, dia berani maju. Kalau kita orang ahlu sunnah wal jamaah udah punya 10 hafalan juz, ada imam di depan yang rada tua, monggo antum aja, monggo antum aja. Akhirnya kita kalah sama mereka. Makanya kadang-kadang sombong dikit mah boleh, dikit ya. Lah untuk perkara kebaikan, ya betul. Makanya kadang-kadang kita jadi orang ahlu sunnah wal jamaah punya hafalan 5 juz Quran, udah nggak apa-apa maju jadi imam. Maju jadi imam. Tapi tahu diri juga. Jangan subuh yang dibaca juz pertama sampai habis itu juz pertama. Besok jamu udah pada ngilang. Wogah banget imam di sunnah. Lah imamnya kagak tahu diri dah. Makanya kadang-kadang kita mau jadi imam juga harus tahu medan. Harus tahu medan. Siapa kira-kira yang jadi makmum kita? Nih makmum kita kira-kira orangnya tahan banting apa kagak? Kalau makmumnya tahan banting, sholatnya lama, bacanya rada panjangan, kagak apa-apa. Tapi kalau imam medannya isinya aki-aki 50%, anak mudanya 20%, emak-emaknya 30%, berarti artinya bacaannya kudu apa? Yang pendek laki-lakinya 50%. Yang dibaca Yasin habis 83 ayat. Lah besok aki-aki di luar masjid ngedumel aja itu. Lo orang dari mana imam sambil gede gua kan. Laki-laki kakinya begini gitu. Ya, makanya juga jadi imam harus tahu medan. Siapa yang menjadi makmum kita? Kalau makmumnya anak muda semua, rugi kalau nggak baca ayat yang panjang. Ya, betul apa betul? Tapi kalau imamnya bagus, makmumnya aki-aki sama nenek-nenek, udah yang pendek-pendek aja. Kenapa ulama kita bikinnya dari al-hakumut takasur? Rokaat keduanya pasti baca apa? Kulhu, itu aja. Malaikat dia udah hafal besok. Siapa nih imamnya? Misalkan Haji Eko malam pertama, malaikat udah nyata tuh al-hakumut kulhu. Besok siapa jadi misalkan Haji Murdin misalnya besok, ya Haji Murdin paling sama kayak Haji Eko bacanya itu baik ya. Tapi biarin nggak apa-apa. Karena emang tahu medannya seperti itu. Makanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, salah satu ulama Indonesia yang namanya masyhur sehingga dijuluki oleh para ulama-ulama sebagai ulama Hijaz, itu bikin kitab-kitab, bikin fatwa, bikin segala yang berkepentingan kepada kita umat Islam itu selalu enak, selalu bagus. Beliau bikin kitab namanya Syarhul Nasaihul Ibad, yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara. Itu isinya nasaih. Nasaih itu artinya nasihatun, ini jamak. Pasti isi-isi nasihatnya itu yang selalu apa? Menguntungkan buat kita umat Islam. Yang bikin hati kita menggugah sehingga kita mau ibadah. Ya. Makanya penting kita ketahui bahwasannya Allah pun begitu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tentu saja ada hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpenting sebelum kita tutup, alhamdulillah udah jam 10 kurang 10 Ji, alhamdulillah pas banget ya, angin begitu ya. Maka yang penting ketika kita memperingati nuzulul Quran, yang pertama, mari kita rajin membaca Al-Quran. Setelah rajin membaca, lalu kita apa? Kita hayati. Setelah kita hayati, kita amalkan. Urusan ngapal, urusan belakangan. Apalagi aki-aki, saya bilang, Ki jangan ngapalin udah. Aki-aki suruh ngapalin kulhu kebalik-balik. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala dolin, amin. Kadang-kadang ngapalin kuliah aja muter-muter ya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu mata. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Dijauhin nama nenek wala ana wala dolin ya. Jangan Ji. Kalau aki-aki udah nggak ada urusan buat ngapal, nggak usah. Yang penting aki-aki mau baca, mau ngamalin, mau ngayatin, udah paling cakep. Nah, kecuali kepada
anak. Mari sama-sama kita hayati Al-Quran di dalam hidup kita, kita amalkan Al-Quran di dalam hidup kita. Tentu saja yang terpenting, kalau kita nggak bisa menghayati, kalau kita nggak bisa menghafal, minimal kita mau membaca. Sebab tidak akan pernah rugi orang yang mampu dan mau membaca Al-Quran. Dikatakan di dalam riwayat hadis, dikatakan al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta lahu ajrani. Tidak akan pernah merugi orang yang mampu membaca Al-Quran. Al-mahir, orang-orang yang mahir baca Qur'annya, kelak ma'as safaratil kiramil bararah, nanti akan dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walladzina yaqra'ul Qur'an wa yata'ta, seumpama ada hambanya Allah mau baca Quran, meskipun baca Qurannya terbata-bata, wa yata'ta artinya terbata-bata, lahu ajrani, maka Allah akan tetap memberikan dia ganjaran berapa? 2 ganjaran. Makanya Allah katakan di dalam surah Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Tidak ada satu kebaikan kecuali Allah balas dengan kebaikannya pula. Tidak mungkin ketika kita baca Quran tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita berbuat keburukan, percayalah setiap keburukan yang kita lakukan pasti akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang pada duduk pada malam hari ini memperingati malam nuzulul Quran, mudah-mudahan pulang dari musolah ini dalam keadaan rajin kita baca Quran. Amin. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi hamba yang rabbani, hamba yang selalu mengingat Quran kapanpun dan dimanapun, bahkan ada dalam hati kita Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menjadi peneman kita ataupun teman kita nanti di dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Terakhir sebelum saya tutup, nanti ditutup doa sama guru kita Habib Hasan Al-Mutahhar, saya minta Fatihah. Boleh apa kagak kira-kira ini ya? Entah malam kebetulan saya tampil di 12 besar Top Aksi Asia 2021 ini ya. Ya alhamdulillah ini mau dilanjutin kan lumayan 16 besar kan ya. Saya mohon doa, saya mah kagak ngarep apa-apa beneran dah. Yang penting saya ngarep itu cuma manfaat barokah. Tapi kalau udah nyampe 12 besar sayang juga kalau kagak juara, lumayan 100 juta soal hadiahnya ya. Nggak, saya mah kagak nyari itu, yang penting barokah dan manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat saya, Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, apalagi buat Indonesia. Sebab saya beban juga bawa nama Indonesia. Lawannya Singapura, Malaysia, Brunei sama Timur Leste. Timur Leste sisa 1, Singapura sisa 1, Brunei sisa 1, Indonesia yang rada banyak kan 4. Semalam baru pulang 1 si Ulin tuh, kesian banget, juara 1 kalah juga dia tuh. Apalagi saya kagak pernah juara. Allah a'lam bisawab. Saya yakin tidak ada yang mampu mengalahkan segala sesuatu kecuali kekuatan doa. Sama umat Islam. Seumpama misalkan posisi umat Islam sekarang lagi tergencet, tidak ada yang bisa mengubah keadaan umat Islam sendiri kecuali dengan doa-doa umat Islam. Amin. Makanya yang kita kuatin sekarang bukan apa-apa kecuali doa. Sebab nggak ada yang mampu mengubah segala sesuatu kecuali doa. Ya, kita punya kepengenan ini, kita punya kepengenan itu, udah kita ubah dengan doa. Kecuali satu, kalau emang udah ada perempuan jadi laki orang, jangan pengen dirubah, tetap kagak boleh, itu baru namanya ya Allah mudah-mudahan ini dia bini orang jadi bini saya, kagak boleh, itu kagak boleh ya. Nah, itu yang kagak boleh, itu haram tuh hukumnya ya. Kecuali lakinya meninggal lah baru boleh, namanya udah jadi janda ya lebih bebas, lagu apa kayak kita doain kan ya begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam hari ini minimal saya bisa mampu memberikan terbaik buat Indonesia. Dan mudah-mudahan minimal kalau kata bahasa tetangga saya, Ustadz, ilok kita bola udah kalah mulu sama Malaysia, giran dai masa kita kalah juga kan begitu ya. Minimal kalau bola kalah mulu sama Malaysia, kita lawan nih di dai ya kan begitu ya. Dangdut udah menang, tinggal dainya doang nih belum menang ya kan begitu ya. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak lebihnya semata-mata datangnya dari Allah. Kalau banyak kurangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi begini nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Rizky Tamami yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Habib Hasan Al-Mutahhar. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.